Salam hebat, bertemu kembali dengan Suharto STMPD Channel. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang surat edaran nomor 420/05617 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tertanggal 8 Mei 2021 yang ditujukan kepada Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Tengah. Surat edaran tentang kegiatan belajar mengajar libur Idul Fitri 1442 Hijriah dan ujian akhir semester tahun pelajaran 2020-2021 Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah. Dasarnya ada beberapa dasar. Yang pertama, keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Yang kedua, instruksi Menteri Dalam Negeri. Yang ketiga, surat edaran Gubernur Jawa Tengah. Dan keempat adalah surat edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian sampaikan bersama ini sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut. A. Kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, memperhatikan status penyebaran COVID-19 serta untuk pengendalian penyebaran dan upaya mengurangi risiko penularan yang terjadi di lingkungan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB Provinsi Jawa Tengah. Maka kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang telah beberapa kali diperpanjang dan terakhir hingga tanggal 8 Mei 2021 diperpanjang kembali sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Yang kedua, mempertimbangkan dalam waktu sebagaimana tersebut angka 1 terdapat waktu yang ditetapkan sebagai hari libur nasional dan cuti bersama. Maka libur sekolah dalam rangka Idul Fitri 1442 Hijriah dilaksanakan tanggal 12, 13, dan 14 Mei 2021. Yang ketiga, uji coba pembelajaran tatap muka atau PTM. Tahap 2 telah berakhir pada tanggal 7 Mei 2021 dan selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk penetapan kebijakan lebih lanjut sehingga seluruh satuan pendidikan kembali menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dengan tetap melakukan berbagai upaya optimalisasi PJJ yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan sebagai proses pembelajaran yang kaya makna. Kemudian yang poin B, peningkatan pencegahan penularan dan penyebaran COVID-19. Guna mencegah penularan dan penyebaran COVID-19 dan sekaligus memutus mata rantai penyebarannya, diminta kepada seluruh satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB mampu menjadi teladan serta motor penggerak dalam penerapan disiplin 5M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Yang kedua, selaras dengan pelaksanaan gerakan dimaksud dan guna mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, seluruh warga satuan pendidikan untuk taat dan patuh terhadap ketentuan yang mengatur berbagai upaya yang diarahkan guna percepatan penanggulangan COVID-19, antara lain terkait dengan peniadaan mudik lebaran, halal bihalal atau silaturahmi dilaksanakan melalui daring dengan menghindari seminimal mungkin kerumunan orang atau anggota keluarga atau kerabat tanpa mengurangi hikmah dan esensi nilai kekeluargaan atau kekerabatan, pembatasan bepergian, dan lain-lain. Kemudian yang C tentunya ini AB, kemudian ya C ya, tentang penilaian ujian akhir semester, tetapi tertulis poin A. Sesuai dengan kalender pendidikan tahun pelajaran 2020-2021,
Penilaian ujian akhir semester untuk kenaikan tingkat tahun pelajaran 2020-2021 dijadwalkan pelaksanaannya pada tanggal 2 sampai dengan 12 Juni 2021 dan kenaikan kelas penyerahan buku laporan hasil belajar semester genap tahun pelajaran 2020-2021 adalah pada tanggal 18 Juni 2021 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 5 hari sekolah dan 19 Juni 2021 untuk satuan pendidikan yang menerapkan 6 hari sekolah. Kedua, terhadap hal tersebut di atas, seluruh satuan pendidikan diminta mempersiapkannya secara cermat pelaksanaannya dengan berpedoman pada ketentuan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19 antara lain sebagai berikut. A. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas tetap dilaksanakan dengan model daring. B. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilaksanakan dalam bentuk portofolio, nilai raport, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. C. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Kemudian poin yang terakhir, tentunya poin yang D, yaitu tentang pelaporan kelulusan. Tertulis poin C. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan SMA tahun pelajaran 2020-2021 telah dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2021. Untuk itu, masing-masing satuan pendidikan diminta segera menyampaikan laporan kelulusan yang dimaksud kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat dengan menggunakan format sebagai berikut. Formatnya sudah ada untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir, lain-lain, ketentuan layanan penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi COVID-19 yang telah diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah masih tetap berlaku selama tidak dicabut dan atau bertentangan dengan surat edaran ini. Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Pembinaan SMK, ditandatangani oleh Dr. Hari Wulyanto, SPD, MSI, Pembina tingkat 1, NIP 1971 1995-12-1001. Demikian, kemudian beberapa tembusan yang ditulis di dalam surat edaran ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap dalam protokol kesehatan 5M. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dan hebat.